Kita sudah lama percaya bahwa dunia modern telah membebaskan kita dari ketakutan terhadap iblis dan roh jahat. Ritual pengusiran roh kita anggap sebagai warisan tahayul. Kepercayaan pada kerasukan kita pandang sebagai kebodohan zaman kuno. Tapi Carl Jung punya pandangan yang berbeda dan mungkin akan jauh lebih menggelisahkan. Apakah iblis itu memang benar-benar ada? Atau justru iblis itu adalah diri kita sendiri? Jung berkata bahwa para iblis itu tidak pernah pergi. Mereka hanya berganti nama. Selama ribuan tahun, manusia hidup dalam apa yang disebut filsuf Prancis, Lucien Lefebvre, participation mystic. Sebuah keadaan di mana batas antara dunia dalam dan dunia luar hampir tidak ada. Manusia purba tidak memisahkan dirinya dari alam. Petir bukan sekedar fenomena cuaca. Ia adalah kemarahan dewa. Sungai bukan sekedar air yang mengalir. Ia adalah makhluk hidup dengan kehendaknya sendiri. Penyakit bukan soal kuman. Ia adalah kutukan roh jahat. Ini bukan karena mereka bodoh. Ini karena kesadaran mereka belum cukup berkembang untuk memisahkan apa yang ada di dalam jiwa dari apa yang ada di luar sana. Ketika ada sesuatu yang gelap, destruktif, dan menakutkan dalam diri mereka, sesuatu yang tidak mampu mereka akui sebagai bagian dari diri sendiri, mereka memproyeksikannya ke dunia, dan lahirlah iblis. Roh-roh jahat yang menghuni batu, hutan, dan angin malam. Tapi kemudian sesuatu berubah. Manusia menjadi lebih sadar diri. Batas antara dalam dan luar mulai terbentuk. Ilmu pengetahuan mengajarkan kita bahwa petir hanyalah elektrostatik, bahwa sungai mengikuti gravitasi, bukan kehendak, bahwa penyakit disebabkan virus, bukan kutukan. Kita menarik kembali semua proyeksi itu dari alam, dan kita merasa menang. Tapi Jung melihat sesuatu yang kita lewatkan. Ketika kita berhenti memproyeksikan kekuatan-kekuatan gelap itu ke alam, kekuatan itu tidak lenyap. Mereka tidak kemana-mana. Mereka hanya berpindah tempat, masuk lebih dalam ke dalam jiwa kita sendiri, ke lapisan bawah sadar yang paling gelap. Bukan semesta yang kehilangan iblis-iblisnya, kitalah yang menelannya. Dan inilah yang membuat Jung sangat resah. Ketika manusia purba memproyeksikan kekuatan gelap ke alam, setidaknya mereka sadar bahwa kekuatan itu ada. Mereka takut, mereka waspada, mereka membangun ritual, doa, upacara, seluruh sistem untuk menghadapi dan menjinakkan kekuatan itu. Mereka tidak menyangkalinya, namun kita sebaliknya, menyangkali segalanya. Kita percaya bahwa karena kita tidak lagi percaya pada iblis, maka kita tidak bisa kerasukan. Kita percaya bahwa karena kita rasional, maka kita tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan yang tidak kita sadari. Dan justru kepercayaan itulah yang membuat kita paling rentan. Seperti kata Jung, seseorang yang dirasuki iblis tidak pernah merasa dirasuki. Ia merasa sedang membuat keputusan sendiri. Ia merasa sedang berpikir jernih. Dan itulah tepatnya yang dimaksud dengan kerasukan. Kita bisa melihat ini paling jelas dalam dua fenomena yang sangat modern. Yang pertama adalah apa yang Jung sebut sebagai inflasi psikologis. Sebuah kondisi di mana seseorang mulai percaya bahwa dirinya luar biasa, bahwa dirinya di atas orang lain, bahwa dirinya hampir seperti Tuhan. Ini bukan hanya soal kesombongan biasa. Ini adalah kondisi di mana ego mengembang begitu jauh melampaui batasnya, hingga ketidaksadaran memberikan pukulan balik yang keras. Dan pukulan balik itu datang dalam bentuk aktivasi kekuatan. Kekuatan kegelapan, kehancuran, kekejaman, kegilaan. Inilah yang Jung lihat dalam diri para pemimpin yang tiran. Mereka bukan jahat karena memilih untuk jahat. Mereka jahat karena mereka tidak pernah belajar mengenali bayangan mereka sendiri. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada kita, orang biasa. Ketika sisi gelap diri kita muncul ke permukaan,
karena kita tidak bisa mengakui bahwa kegelapan itu ada di dalam diri kita. Kita melakukan apa yang dilakukan nenek moyang kita. Kita memproyeksikannya. Tapi kali ini bukan ke batu atau pohon. Kita memproyeksikannya ke orang lain, ke kelompok lain, ke mereka yang berbeda. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan politik. Mereka menjadi layar tempat kita memutar film tentang kejahatan yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Dan begitulah, bukan karena ada iblis dari luar yang merasuki kita, melainkan karena kita menolak menatap iblis kita sendiri. Kita menjadi alat kehancuran. Kita menyebarkan kebencian sambil yakin bahwa kita sedang memperjuangkan kebaikan. Jung tidak mengajak kita kembali percaya pada iblis secara harfiah. Ia mengajak kita melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit dari itu. Ia mengajak kita untuk jujur. Bukan karena semua penghancuran di dunia ini berasal dari diri kita, tapi karena bagian kecil dari itu, bagian yang paling kita hindari untuk dilihat, memang berasal dari sana. Dan selama kita menolak melihatnya, selama kita terus meyakinkan diri bahwa kita murni, dan merekalah sumber kejahatan, kita tidak sedang mengurangi kegelapan di dunia, kita sedang menambahnya. Mungkin langkah pertama yang paling sederhana bukan bertanya, siapa iblis di luar sana? Tapi bertanya dengan jujur dan tenang, kekuatan apa dalam diriku sendiri yang selama ini aku beri tempat tanpa aku sadari?